Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa pada pagi hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2024. Sebelum kita bersama beraktivitas dan melakukan banyak hal, marilah kita terlebih dahulu bersaat teduh dalam doa dan juga dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur ketika pada hari ini kembali kami boleh menikmati hari baru dan udara yang baru dan istirahat yang boleh kami lalui dengan baik. Sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu, kami telah menyediakan hati dan pikiran kami bagi pemberitaan firman, maka bersabdalah ya Tuhan, tolonglah ya Roh Kudus, mampukan kami bukan saja untuk mengerti, tetapi juga untuk melakukan firman itu dalam keseharian kami. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 86 versi TB2. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Arahkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Jagalah hidupku sebab aku setia. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah hati hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat hatiku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suatu permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, saudara, banyak peristiwa yang terjadi dan peristiwa yang dialami. Bukan saja peristiwa itu yang bersifat suka, tetapi juga duka. Mungkin juga dalam kondisi yang sehat dan kadang kita juga mengalami sakit. Bahkan kita pernah pada posisi berada dalam kelimpahan, tetapi juga mungkin kita pernah juga mengalami kekurangan.
senang juga maupun susah. Saudara-saudara, saat seseorang dilanda kesulitan atau pergumulan yang berat, maka saudara-saudara biasanya ada dua sikap yang terjadi. Sikap yang pertama adalah orang tersebut kecewa kepada Tuhan, kemudian dia menjauhkan diri dari Tuhan, dan bahkan tidak sedikit yang tidak lagi percaya kepada Tuhan dan menjadi ateis atau orang-orang yang memang tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, sebaliknya ada yang justru di dalam segenap pergumulannya yang berat, dia justru semakin mendekat kepada Tuhan. Salah satunya adalah Daud. Sepanjang hidupnya Daud berulang kali mengalami pergumulan hidup yang sangat berat. Pergumulan-pergumulannya saudara-saudara itu seringkali dituliskan di dalam Mazmur-Mazmur, dan salah satunya adalah di dalam Mazmur 86 yang kita baca pada pagi hari ini. Dalam Mazmur 86, Daud meratap karena keadaannya yang susah. Musuh-musuh ingin membunuhnya, dan kemudian Daud juga merasakan dirinya begitu lemah dan tidak berdaya. Saudara-saudara, kalau dibandingkan misalnya dengan pergumulan yang sedang kita alami pada saat ini, mungkin belum apa-apa jika dibandingkan dengan pergumulan Daud pada waktu itu. Namun saudara, di tengah pergumulan yang begitu berat, Daud tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak kehilangan iman dan juga tidak kehilangan Tuhan. Kesulitan hidup justru membuatnya dia semakin mendekat kepada Tuhan, dan ia terus berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa, Daud percaya dan menyandarkan diri sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Daud bisa tetap percaya kepada Tuhan walaupun begitu banyak kesulitan dan pergumulan hidup yang mendera? Saudara-saudara, semua itu bisa dialami oleh Daud ketika dia tidak kehilangan iman dan tetap bersandar kepada Tuhan, karena Daud sangat mengenal Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, saudara, tidak ada seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Ini adalah pengakuan iman yang sangat kokoh. Daud tahu Allah maha segalanya, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-15, Daud juga menyatakan karakter-karakter Allah yang ia kenal, yaitu Allah yang pengasih dan penyayang, sabar, berlimpah kasih, dan penuh dengan kesetiaan. Saudara-saudara, dari seorang penggembala kemudian menjadi raja Israel, Daud menjalani kehidupan yang luar biasa. Tetapi dia tahu, hanya topangan kasih setia Tuhanlah yang menjadikan dia bisa melewati hari demi hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Daud berkomitmen untuk setia menjalankan kehendak dan kebenaran Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara-saudara, mari kita meneladani Daud. Saat kita dilanda berbagai pergumulan yang berat, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa, dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman dan juga melalui renungan-renungan yang selalu kita lakukan setiap saat di dalam saat teduh kita. Dalam penyerahan diri yang total dan sungguh kepada kuasa dan kehendak Allah, itulah pilihan yang mesti kita ambil ketika kita menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan yang berat di dunia ini. Mengapa saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang pengasih, penyayang, sabar, dan berlimpah kasih setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai buatan tangannya. Allah yang selalu hadir di tengah berbagai kehidupan kita, bahkan di tengah kesulitan kita, bahkan ketika kita berada dalam lembah kekelaman sekalipun. Bahwa Tuhan itu selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah penghayatan Daud, dan itulah juga menjadi penghayatan kita. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan hidup ini, saudara, kita tidak kehilangan iman dan kita tidak kehilangan Tuhan. Melainkan kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada pagi hari ini, dan kami belajar dari Daud. Walaupun ia mengalami banyak pergumulan yang berat dalam hidupnya, tetapi ia boleh terus merasakan topangan tangan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dan ia pun boleh dimenangkan dari berbagai pergumulan dan kesulitan hidupnya, karena Tuhan selalu hadir dan beserta. Oleh karena itu, biarlah kami juga belajar dari Daud. Ketika kami menghadapi berbagai kesulitan, bahkan ketika kami sakit yang sampai hari ini juga belum sembuh, biarlah Tuhan kiranya kami terus bersandar kepada kuasa dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan, sebagaimana Daud saat-saat dia mengalami kesulitan dan beban yang berat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala perkara hidup kami ke dalam kuasa pertolongan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sakit, dan ditimpa dengan berbagai masalah. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan menopang, sehingga mereka pun boleh mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Terima kasih, sertai kami sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas yang harus kami lakukan. Biarlah semuanya berlangsung di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.